Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar Biar iman iman kita kita subuh. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di dalam sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis sambil mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Ya, frater. ini bacaan yang sudah sering kita dengarkan. Betul. Mungkin menarik kalau kita bicara tentang pilihan-pilihan hidup Iya, kali ya, betul. Romo. Biasanya kan frater ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hidup kita kan tidak jauh dari setiap pilihan-pilihan yang kita ambil ya. Bahkan sejak kita membuka mata pun, itu sudah dibentangkan pilihan-pilihan. Pilihan mau bangun atau mau tidur lagi. Pilihan mau sarapan dulu baru mandi atau mandi dulu baru sarapan. Atau pilihan habis bangun mau olahraga dulu atau bagaimana. Semua dibentangkan pilihan. Keputusan kita untuk memilih satu dari sekian banyak pilihan itu kan didasari dari apa yang dikatakan oleh hati kita ya, yang disebut juga dengan suara hati. Nah, frater mungkin udah pernah belajar juga di STF ya. Suara hati dan hati nurani itu kan dibedakan. Hati nurani adalah keterarahan kita kepada yang baik. Hati nurani itu adalah tempat berdiamnya Allah yang baik ya. Sedangkan suara hati adalah perwujudan dari apa yang baik menurut kita. Nah, masalahnya kan apa yang baik menurut kita ini belum tentu sama dengan orang lain yang juga mungkin punya standar kebaikannya sendiri. Hati nurani itu nggak bisa salah ya, tetapi suara hati itu bisa salah. Contoh misalnya, ada orang yang pengen membantu ulat yang sedang berubah menjadi kupu-kupu. Sebetulnya kan cara yang paling baik adalah jangan membantu ya kan. Biarkan ulat itu berubah di dalam kepompong untuk menjadi kupu-kupu, biarkan dia keluar sendiri. Tapi mungkin karena ada orang baik, lalu suara hatinya mengatakan, "Yuk, saya mau bantu dia." Lalu saya bantu dengan membukakan kepompongnya sebelum ulat itu menjadi kupu-kupu yang sempurna. Apa yang terjadi? Iya, kupu-kupunya pasti mati dan tidak berkembang dengan baik. Dengan demikian suara hatinya salah. Tetapi hati nuraninya benar karena dia pengen membantu dan menjadi orang baik.
Maka suara hati itu dalam filsafat dipengaruhi oleh apa saja, misalnya nasihat-nasihat dari orang tua selama kita dari kecil sampai besar, lalu juga apa yang kita baca, apa yang kita terima dalam hidup kita, termasuk seberapa banyak firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, itu juga yang mempengaruhi suara hati kita. Tadi kan kita mendengar Herodes itu rupanya sebetulnya suara hatinya sudah berbicara, ya kan, ketika dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis bahwa Herodes telah berbuat salah karena mengambil Herodias, istri saudaranya. Itu udah suara hati tuh sebetulnya, udah mengingatkan. Tetapi rupanya Herodes menutup suara hatinya dan lebih memilih nafsu dan kekuasaannya. Maka catatannya untuk kali ini atau bacaan ini, bagaimana kita memilih dan memilah ya, Rum. Betul. Bagaimana kita itu jangan sampai digondeli kalau bahasa Jawa ya, atau diikuti perasaan-perasaan nafsu, keinginan-keinginan kita. Dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa biasanya suara hati itu akan menegur dengan keras ketika untuk pertama kalinya kita membuat kesalahan. Akan menegur dengan sangat keras. Kalau kita mau mengikuti suara hati, pasti kita akan ikutin teguran itu. Tapi kalau misalnya kita mau menutup suara hati kita, nanti suara hati kita akan semakin tumpul. Nanti untuk kesalahan yang kedua kalinya kita nggak akan berasa apa-apa biasanya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk menutup hari ini, mari kita renungkan dan mohon rahmat supaya semakin hari hati nurani kita semakin tajam. Suara hati kita semakin tajam, memilih dan memilah mana yang baik, supaya firman Tuhan dan kerajaan Allah makin tercipta di dunia ini. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.